Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Agustian, BP 2010952008. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 yaitu mengenai semikonduktor. Yang pertama adalah macam-macam semikonduktor. Semikonduktor terbagi dua yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ada dua jenis yaitu tipe N dan tipe P. Yang pertama adalah semikonduktor intrinsik. Merupakan semikonduktor murni tanpa adanya bahan pengotor atau dopen. Atau silikon dan germanium merupakan dua jenis semikonduktor yang sangat penting dalam elektronika. Keduanya terletak pada golongan 4A dalam tabel periodik dan mempunyai elektron valensi 4. Struktur kristal silikon dan germanium berbentuk tetrahedral dengan setiap atom memakai bersama sebuah elektron valensi dengan atom-atom tetangganya seperti gambar di samping. Energi yang diperlukan untuk memutus sebuah ikatan kovalen adalah sebesar 1,1 elektron volt untuk silikon dan 0,7 elektron volt untuk germanium. Besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari pita valensi ke pita konduksi disebut energi terlarang atau energi gap. Jika sebuah ikatan kovalen terputus, maka akan terjadi kekosongan atau lubang atau hole. Pada daerah di mana terjadi kekosongan akan terdapat kelebihan muatan positif, dan daerah yang di tempat elektron bebas mempunyai kelebihan muatan negatif. Kedua muatan inilah yang memberikan kontribusinya adanya aliran listrik pada semikonduktor murni. Akibat adanya dua pembawa muatan tersebut, besarnya rapat arus dinyatakan sebagai konduktivitas karena timbulnya lubang dan elektron terjadi secara serentak. Maka pada semikonduktor murni, besar energi yang dibutuhkan untuk membentuk pasangan elektron dan hole pada semikonduktor intrinsik ditentukan oleh jarak celah. Energi antara pita valensi dan pita konduksi semakin jauh jaraknya, maka semakin besar energi yang dibutuhkan untuk membentuk elektron hole sebagai pembawa muatan seperti gambar di samping. Pada semikonduktor jaraknya lebih kecil dari oscillator, sedangkan jaraknya lebih besar daripada konduktor. Yang kedua yaitu semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang prosesnya melalui proses pendopingan atau pengotoran, atau semikonduktor yang tidak murni. Ada dua jenis semikonduktor ekstrinsik yaitu tipe N dan tipe P. Semikonduktor tipe N dapat dibuat dengan menambahkan sejumlah kecil atom pengotor pentavalen atau 5 elektron valensi pada silikon murni. Saat sebuah atom pentavalen menempati posisi atom silikon dalam kisi kristal, hanya 4 elektron valensi yang dapat membentuk ikatan kovalen lengkap, dan tersisa sebuah elektron yang tidak berpasangan. Dengan adanya energi termal yang kecil saja, sisa elektron ini akan menjadi elektron bebas dan siap menjadi pembawa muatan dalam proses hantaran listrik. Disebut tipe N karena menghasilkan pembawa muatan negatif dan kristal yang netral. Dan karena atom pengotor memberikan elektron, maka atom pengotor disebut sebagai atom donor. Sedangkan semikonduktor tipe P dapat dibuat dengan menambahkan sejumlah kecil atom pengotor trivalen atau 3 elektron valensi. Pada semikonduktor murni, misalnya silikon murni, pada saat sebuah atom trivalen menempati posisi atom silikon dalam kisi kristal, terbentuk 3 ikatan kovalen lengkap dan tersisa sebuah muatan positif dari atom silikon yang tidak berpasangan yang disebut hole atau lubang. Material yang dihasilkan dari proses pengotoran ini disebut semikonduktor tipe P karena atom pengotor menerima elektron, maka atom pengotor ini disebut sebagai atom aseptor. Selanjutnya yang kedua yaitu pengaruh perubahan suhu pada semikonduktor. Yang pertama pada nol mutlak yaitu suhu 0. Semua elektron dipegang sangat rapat oleh atom-atom semikonduktor. Elektron pada orbit dalam terikat sedangkan elektron valensi digunakan bersama dalam ikatan kovalen. Pada suhu ini ikatan kovalen sangat kuat dan tidak ada elektron bebas. Oleh karena itu, kristal semikonduktor berkelakuan sebagai seisolator yang sempurna. Dalam deskripsi pita energi, pita valensinya dipenuhi dan terjadi celah energi dan yang besar antara pita valensi dan pita konduksi.
sehingga tidak ada elektron valensi yang dapat mencapai pita konduksi untuk menjadi elektron bebas. Ini terkait dengan tidak ada persediaan elektron bebas dalam semikonduktor yang berlakukan sebagai isolator. Selanjutnya yang kedua yaitu di atas non mutlak. Jika suhu dinaikkan, beberapa ikatan kovalen dalam semikonduktor patah karena energi panas yang ditambahkan. Patahnya ikatan membuat elektron yang digunakan bersama dalam konformasi ikatan ini menjadi bebas. Hasilnya adalah beberapa elektron bebas ada di dalam semikonduktor. Elektron bebas ini dapat menyebabkan arus listrik yang kecil bila beda potensial dikenakan menyilang kristal semikonduktor itu. Hal ini menunjukkan bahwa resistasi semikonduktor menurun dengan menaikkan suhu dan dikatakan ia memiliki resistasi dengan koefisien suhu negatif. Bisa ditambahkan bahwa pada suhu kamar, arus yang melalui semikonduktor cukup kecil. Ketika suhu dinaikkan, beberapa elektron valensi memiliki cukup energi untuk masuk ke dalam pita konduksi dan kemudian menjadi elektron bebas. Di bawah pengaruh medan listrik, elektron bebas ini akan menimbulkan arus listrik. Perlu diingat bahwa setiap kali elektron valensi masuk ke dalam pita konduksi, maka akan terbentuk hole di dalam pita valensi. Lubang juga menyumbangkan arus listrik. Arus lubang yang merupakan konsep utama dalam semikonduktor. Seperti gambar berikut ini. Jika ini pita valensi dan pita konduksi dipisahkan oleh pita itu dipisahkan oleh jarak. Jarak ini yang disebut dengan semikonduktor. Jika suhu dinaikkan, maka akan terdapat elektron yang berpindah dari pita valensi ke pita konduksi sehingga terjadinya hole. Sehingga hole inilah yang akan mengakibatkan adanya arus. Sehingga jika semikonduktor itu dinaikkan suhunya, maka akan mengecilkan nilai resistasi sehingga akan adanya arus yang mengalir melewati semikonduktor. Sekianlah penyebaran mengenai tugas 2 mengenai bertopik semikonduktor. Saya Sani Agustian mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.